Pak, kuota kami habis. Kita ngerjain tugas di HP malah ditegur oleh ortu, Pak. Malah dibilang main HP wae sih kamu, kata mama. Jadi habis kuota. Nah, mungkin bagaimana pendapat Pak Hadi mengenai keresahan dari anak-anak ini nih, mengenai habisnya kuota dan juga ditegur karena main HP terus katanya, padahal dia lagi ngerjain tugas. Kalau kuota yang satu sudah pasti habis ya. Ada kuota yang abadi gitu Pak. Kuota seumur hidup. Gak ada ya. Yang pasti kuota itu habis, cuman bagaimana memanfaatkan kuota itu. Terus kemampuan siswa juga dilatih di sini nih. Bagaimana memanage kuota dengan efektif, dengan efisien gitu. Nah ini kan ada pengatur kuota nih di handphone itu, ada peringatan kuota ya. Mungkin yang sebelumnya yang sebelumnya nggak pernah dipakai, nah dipakai juga ketika udah masuk ketika udah berapa giga, nah itu nanti ada peringatan itu pertama bisa dipakai. Yang kedua, coba lihat lagi kuotanya sebetulnya lebih banyak dipakai mana? Dipakai kebutuhan di luar pembelajaran atau kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Coba bandingin. Kalau misalkan dipakai sama kuota pembelajaran ya bisa jadi bisa minta subsidi gitu ya ke orang tua. Karena ini untuk mendukung pelajaran kayak gitu. Nah, terus masalah disangka main HP padahal lagi belajar gitu sebenarnya. Tinggal dijelasin aja sih sebetulnya ke orang tua, mana kita lagi belajar gitu. Tapi kadang emang suka kesel ya. Lagi belajar, awalnya disangka main HP, terus langsung tutup pintu, bundung gitu kan. Tinggal jelasin aja, ini lagi belajar kok gitu, tinggal tunjukin, tinggal kasih bukti, ini buktinya. Kalau mama nggak percaya atau papa nggak percaya, cek aja Instagram aku. Isinya di sana aku ada postingan tugas hari ini gitu. Kalau di Google Classroom kayak gitu. Oke. Berlaku teori refleksi mungkin ya. Jadi refleksi itu cermin, mungkin orang tua tuh melihat anaknya lagi main HP tuh. Wah, jikanya keur main HP wae ya. Mungkin nganggap anaknya kayak dirinya, mungkin bisa aja kayak gitu kan. Jadi sarua. Bisa Pak, kalau Nah, sekarang bagaimana menurut Bu Raisa mengenai kerasahan anak-anak yang tadi? Sebenarnya kalau misalnya kuota kalian habis, nggak mungkin sih kalau misalnya habis gara-gara pembelajaran jarak jauh doang gitu. Soalnya kan dihitung durasinya, kita belajar online itu nggak lebih dari 6 jam juga kan gitu. Terus gak semua guru itu memberikan tugas yang harus online kayak Google Classroom gitu, atau quizzes atau yang lainnya gitu. Itu pun kan cuma misalnya sejam atau sejam setengah lah paling lama gitu per pelajaran. Ada juga guru yang misalnya cuma ngasih PowerPoint gitu, terus di dalam PowerPoint itu ada LKS-nya yang harus kalian kerjakan. Tinggal kalian kirim via email atau WhatsApp atau Line, dan itu mungkin nggak terlalu menyita kuota kalian gitu. Terus kan ada, kalian cek aja sendiri gitu di kayak kuota kalian itu per harinya lebih banyak dipakai buat ngakses apa sih sebenarnya gitu. Jadi jangan menyalahkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang menyebabkan kuota kalian habis. Terus kalau misalnya dipikir-pikir ya sama kalian, ketika kuota kalian habis sehari, jatuh berapa sih gitu si kuota? Misal kalau misalnya kalian 1 giga itu sehari, sedangkan kuota itu misal yang brand itu lah ya 28.000 sebulan gitu. Nah seharinya berarti kalian cuma 1.000 kan. Sedangkan kalau belajar langsung ke sekolah, ongkos berapa? Jajan berapa? Sebenarnya lebih hemat kalian pembelajaran jarak jauh loh gitu. Cuma sebatas beli kuota doang. Terus kalau misalnya orang tua kalian marah-marah, kalian lebih sering liatin handphone, ya bener tadi kata Pak Hadi, buktiin aja sama orang tua kalian bahwa kalian menatap layar kamera itu bukan main game atau
berselancar di sosial media, tapi memang mengerjakan tugas dari guru. Gitu aja sih, gak usah dibikin ribet. Oke, terima kasih kepada Pak Hadi dan Bu Reza atas jawabannya. Kita ke next, keresahan anak-anak ya. Nah ini mungkin ke Bu Reza dulu ya, biar Bu, kenapa ya si mama atau si bapak teh ternyata lebih galak kalau ngajarin teh? Baru nanya bentar, wajah udah kerang-kerung gitu ya. Kenapa galak lah ya? Aku kangen bapak ibu guru katanya gitu. Nah gimana? Keresahan dari anak-anak ini, silakan Bu. Jangan kan kalian kangen sama kita ya, guru-guru. Kita juga sebagai guru-guru kangen loh sama kalian gitu. Karena ngerasa beda aja gitu. Biasa tiap hari kita bercengkrama, sekarang kita harus terbatas ya di komunikasinya. Video call juga ya mungkin kalian kan lagi hemat kuota ya, paling kalau mau nanya ya chat atau free call doang gitu. Kalau misalnya kenapa orang tua kalian lebih galak daripada kita kalau lagi ngajar, ya itu ada dua opsi. Pertama, si orang tua kamu tuh memang gak ngerti apa yang kamu tanyain, makanya jadi jatuhnya karena nggak bisa ngejawab ya udah jadi marah-marah aja, jadi nyuruh kamu ya udah tidak aja sih di Google gitu, atau tanya aja sih ke teman kamu gitu ya. Atau enggak, yang kedua ya memang orang tua kamu tuh pengen kamu tuh ya belajar mandiri gitu, jadi nggak usah dikit-dikit nanya sama orang tua, dikit-dikit nanya sama orang tua. Intinya kamu punya guru apa ya tanyain aja sama gurunya, seperti itu. Baik Bu Reza. Nah mungkin dari Pak Hadi, mungkin bagaimana Pak Hadi mengenai ternyata si mama si bapak tuh lebih galak mengajarkannya daripada guru gitu, dan mereka kangen cara atau metode pengajaran kita seperti itu. Kenapa bisa lebih galak? Ya karena apa ya, itu orang tua kalian sendiri gitu, yang dari lahir kenal kalian sampai sekarang udah besar, makanya tahu gitu gimana sih sebetulnya kalian itu harus dituntut lah gitu bahasanya. Mungkin nggak hanya dalam hal pelajaran gitu kan, mungkin dalam hal yang lain juga, misalkan dalam membantu orang tua atau membantu hal-hal dalam yang lain gitu ya. Nah, kenapa lebih galak? Ya pertama itulah, orang tua kalian sehari-hari udah sampai kalian rata-rata umur 15 sampai 17 tahun itu kenal kalian gitu. Jadi tahulah gimana sebetulnya kalian tuh harus dikoreksi gitu. Wajar kalau orang tua itu lebih galak dari guru. Nah, kalau di sekolah dalam hal menegur anak, kalau di kita di ilmu pendidikan itu ada yang namanya pedagogi gitu. Pak Badi sama Bu Reza akrab lah dengan istilah pedagogi itu. Jadi dalam hal menangani siswa yang misalkan gitu, semua marahin tuh ada ilmunya gitu. Maksudnya memarahinya itu arahnya kemana sih, tujuannya apa? Nah itu dikenal dalam ilmu pedagogi gitu. Kalau marah itu nggak sekedar marah, tapi ada maksud lain ya yang ingin coba diungkapkan gitu. Dalam pedagogi mas seperti itu. Jadi ilmu tentang mendidik gitu yang secara kita pelajari di di pendidikan kayak gitu mungkin Pak Bardi. Dan kalau di sekolah kan siswa itu mungkin gak dimarahin sama semua guru, mungkin hanya beberapa guru. Jadi kalau misalkan dimarahin bisa kabur kemana gitu ya, nanti dulu atau kemana. Kalau di rumah mah tadinya dinyalain kamar gitu, nggak bisa kabur gitu. Apalagi sekarang saya home juga. lu lagi sebenarnya tempat ya. Tapi gini ya, meskipun kita sebagai guru mempelajari ilmu pedagogi bagaimana cara mendidik anak, baik-baiknya guru lebih baik orang tua kamu sendiri gitu. Karena kamu bisa jadi pribadi seperti sekarang ya dididiknya sama orang tua kamu gitu. Jadi ya cari maklum ya gitu, sekeras apapun orang tua kamu itu cara mereka menjadikan kamu menjadi orang yang lebih baik gitu aja. Segala-galaknya orang tua ya. Itu pendidikan yang pertama dan utama ya Bu ya. Pertama dan utama. Orang tua mah galak tapi ngasih duit gitu kan. Kita paling apa ya? Galak tapi ngasih senyum doang.
Jalan Iya, aku mah ngasih nilai. Oh iya benar. Sama kasih nilai. Oke, siap. Stop. Pembelajaran jarak jauh atau tugas jarak jauh sih Pak? Arti dari PJJ itu, nah, kok semua guru jadi memberikan tugas gitu? Di kita kan ada 16 pelajaran gitu. Jadi dalam satu minggu itu dikasih tugas 16-nya, apalagi pada saat awal PJJ ini seperti itu, mungkin kesini mah agak lebih baik, lebih terorganisir. Nah, kenapa itu Pak? Nah, apakah PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tugas jarak jauh? Nah, sebenarnya pembelajaran jarak jauh karena begini, kan setiap pembelajaran itu ada pemberian materi dan juga ada yang namanya penilaian gitu. Nah, kalau misalkan pembelajaran jarak jauh itu identik lah, atau kok lebih kayak tugas gitu, tugas jarak jauh, ya memang di PJJ itu pasti ada pemberian tugas, ada penugasan supaya tahu gitu, terukur kemampuan kalian paham sama tugas itu sejauh mana gitu. Ya, terus juga kelihatan misalkan gini, mana sih tugas yang memang dikerjakan secara sungguh-sungguh, mana tugas yang secara dibuat ala kadarnya lah, adanya gitu loh. Jadi apakah ini tugas jarak jauh yang bisa juga kayak gitu, cuman itu lebih luas laginya yaitu masuk ke dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, mungkin oke lah, siswa itu hal ini kok jadi kayak tugas gitu kan. Ya tugas itu adalah bagian dari pembelajaran itu juga itu sendiri gitu loh. Makanya memang harus ada penugasan supaya bisa ngukur kalian si guru itu kalian paham sama materi itu atau enggak, mungkin lebih kayak gitu Pak Bardi. Jadi si penugasan itu adalah alat ukur ya Pak, digunakan sebagai alat ukur kan ya. Baik. Nah, bagaimana pendapat Bu Reza mengenai keresahan yang tadi? Kalau tadi kan Pak Bardi bilang ketika di minggu-minggu awal kok tiba-tiba 16 guru itu ngasih tugas secara serentak dan harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Ini tuh pertama kalinya kita harus mengajar cara jarak jauh gitu. Karena kalaupun coba kamu ingat-ingat kalau misalnya guru ada tugas tambahan harus keluar gitu, apakah dia meninggalkan kelas kamu? Enggak kan gitu, tapi dia memberikan atau meninggalkan tugas yang harus kamu kerjakan ketika beliau itu tidak ada. Yang namanya PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Yang namanya pembelajaran itu kegiatan proses belajar mengajar gitu. Nah, mengajarnya di sini guru menggunakan metode biar kamu tuh belajar mandiri gitu, gak mesti harus selalu guru menjelaskan teori-teorinya terlebih dahulu atau menceramahi kalian dengan materinya baru memberikan tugas, tapi coba kamu cari sendiri, bisa di buku, bisa di Google atau di karya ilmiah lainnya gitu. Atau sekarang dunia kan dan khususnya teknologi udah canggih ya, udah maju. Handphone kamu aja udah cerdas, berarti kamu harus lebih cerdas lagi daripada handphone yang kamu gunakan gitu. Jadi janganlah bergantung mendapatkan ilmu itu hanya dari guru saja. Terus itu mengajarnya. Kalau belajarnya ya kamu belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan gitu. Benar apa kata Pak Hadi, yang namanya proses pembelajaran itu diakhiri dengan evaluasi atau penilaian. Jadi mau nggak mau ya kamu harus mengerjakan supaya kita tahu kamu paham sampai mana sih gitu tentang materi ini. Jadi jangan merasa kok PJJ itu banyaknya tugas gitu. Itu tuh karena mungkin kita kaget di minggu pertama kita ya yang simpelnya aja ngasih tugas langsung ke kamu, tapi setelah itu kita evaluasi diri kok gitu. Ketika tugas yang kita berikan itu dengan beban yang kamu terima selama 1 minggu itu terlalu berat, kalau saya sendiri sih di minggu kedua memberikan video bagaimana saya ngajarin materi itu gitu. Jadi kamu ya kalau misalnya nggak ngerti tentang tugas yang kemarin, saya jelasin lagi gitu. Kalau misalnya memang si murid itu nggak biasa untuk membaca atau mencari, mungkin biasanya untuk mendengar. Jadi difasilitasi dengan pemberian video
pembelajaran materi tersebut. Atau enggak mungkin ya guru ngasih video dari YouTube gitu kalau misalnya isi gurunya nggak mau merekam dirinya sendiri gitu. Baik Bu Reza Pak Hadi. Jadi kesimpulannya mah tugas itu adalah bahan alat ukur atau tes ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa, dan untuk sumber pembelajaran itu bukan hanya di guru ya Bapak Ibu ya, tapi di berbagai media yang lainnya seperti internet, Google dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ke Bu Reza dulu. Nah, bagaimana Bu Reza nih supaya kita semangat gitu dalam menghadapi PSBB ini gitu ya, yang selalu diperpanjang gitu ya. Kita jadi gak semangat Bu, karena yang pertama kita gak boleh keluar rumah, dilarang sama si mama karena ketakutannya itu begini, kita gak boleh udah sama mama aja, terkadang seperti itu. Dan yang kedua adalah ini yang paling buat kita tidak semangat gitu. Sakuku rata gitu bahasa Jepangnya ya. Sakunya rata, gak ada yang berpeci gitu, gak ada patimura, adanya patimura aja gitu. Maksudnya gak ada, istilahnya intinya mah gak punya uang gitu, gak dikasih uang. Lagi mana Bu Reza? Kalau saku kamu nggak mau rata, masukin aja handphone ke saku kamu, menonjol kan. Sekarang udah nggak musim duit tebal-tebal, cuma satu kartu doang atau beberapa kartu. Oh iya. Nah, masalahnya kosong juga. Nah. Tenang, THR bakal turun bentar lagi lebaran. Oke, tadi pertanyaannya gimana caranya supaya kita tetap semangat dalam menjalani PSBB ini? Ya kita percaya aja sih bahwa setelah hujan reda pasti bakal ada pelangi gitu. Ya kita sekarang diam di rumah hampir 2 bulan, dan kemungkinan mungkin diperpanjang lagi karena si penderita yang terserang virus corona ini semakin bertambah. Mau gimana lagi gitu, kitanya harus tetap taat aja diam di rumah. Kalau semakin banyak ya kita semakin lama gitu, tapi kalau misalnya kita nurut gitu diam di rumah semua, ya insya Allah sih akan berkurang gitu di penyebaran virus coronanya sendiri. Nah, kalau di rumah terus kan otomatis bete ya, gimana tetap bahagia gitu, tetap menjalani kehidupan seperti biasa walaupun hanya di dalam rumah. Ya kalian bisa untuk mencoba hal-hal yang gak biasa kalian lakukan ketika kalian sibuk sekolah atau beredar di luar rumah gitu. Kayak contohnya kalian yang biasanya olahraga itu hanya di weekend aja, kalian bisa olahraga di setiap harinya gitu, yang minimalnya 30 menit. Selain tubuh kalian jadi sehat, ya mungkin nanti kedepannya bisa jadi terbiasa juga gitu kalian untuk berolahraga setiap harinya. Terus sekarang kan udah banyak tuh yang nge-share baik di TikTok ataupun di sosial media lainnya kayak resep-resep makanan kayak gitu. Kalian bisa coba resepnya, kalaupun misalnya berhasil, itu kan bisa jadi peluang kalian untuk berwirausaha ke depannya nanti gitu. Terus yang bikin semangat lagi, kata siapa, kita nggak bisa komunikasian sama teman-teman kita gitu. Masih ya gunakanlah teknologi. Gimana caranya kita masih tetap keep in touch walaupun jarak kita berjauhan. Kalau masalah uang saku, ya tenanglah, mungkin mama kalian sedang menabung dulu sekarang. Nanti kalau misalnya PSBB-nya sudah berakhir, orang tua kalian sudah bisa kembali bekerja, uang jajan akan lancar kembali. Lagian kalau sekarang mau dapat uang jajan juga mau jajan kemana gitu. Itu udah diem aja di rumah gitu. Orang mama masak pasti yang enak-enak kan lagi puasa kayak gini mah. Benar bisa. Nah, bagaimana pendapat Pak Hadi ini mengenai keresahan yang tadi itu? Bagaimana kita jadi semangat, Pak? Oke, masalah semangat, Pak ya. Pertama, kalau semangat itu kan biasanya memang harus harus dimunculkan dulu gitu kan. Memang kalau
semangat mah kadang susah ya dimunculkan, tapi sebenarnya bisa dipaksain. Kadang kita itu kadang apa ya, lupa. Jadi juga suka lupa kalau misalkan nggak semangat tuh kadang lupa berdoa gitu, ya Allah misalkan tolong hilangkanlah rasa malas ini dari diriku gitu loh. Itu sebenarnya bisa loh, kalau misalkan kita minta pasti dikasih gitu. Bisa jadi gitu teh nggak semangat tapi tidak melakukan apa-apa, padahal pertama nih bisa lewat niatnya dulu, terus ngedoa ya Allah hilangkanlah rasa malas ini gitu. Terus lakukan tadi benar kata Bu Ica, lakukan kegiatan-kegiatan yang baru yang secara apa ya, misalkan terjadwal lah, hari ini mulai dari jam 7 sampai jam 11 saya mau melakukan ini. Kemudian lakukan rencana berikutnya, lebih kayak gitu. Memunculkan semangat itu memang pertama harus dipaksakan, mungkin ya harus menuntut diri kayak gitu. Itu memang yang paling sulit gitu ya, memunculkan semangat, tapi pasti bisa lah, harus diawali dulu, harus mulai aja dulu. Coba kan selama misalkan berapa hari, insya Allah bisa. Nah itu paling untuk semangat. Kemudian masalah nggak punya uang, bener tuh tadi kata Bu Ica bahwa kalian kan di rumah itu bisa melakukan hal-hal yang baru, apalagi yang nanti orientasinya bisa mengarah ke bisnis. Nah itu kalau misalkan kalian punya ide-ide gitu ya tentang misalkan kuliner, kalian bisa loh jadi alat juga. Misalkan orang tua mah saya perlu modal nih, misalkan mau buat makanan deh, mau nyoba terus mau dikirimin ke teman-teman gitu, siapa tahu mereka suka. Jadinya kalian semangatnya dapat gitu ya, uangnya juga insya Allah dapat gitu. Yang kecil-kecilan aja gitu, nggak usah makanan yang terlalu rumit gitu ya, misalkan gitu. Itu cuma bisa deh makanan kayak tajil gitu. Dan kemudian masalah uang itu jadi nggak dapat uang jajan, berarti kan ketika kalian butuh uang berarti ada kebutuhan. Nah kebutuhan apa yang kalian perlukan sekarang ini gitu loh, coba disortir lagi kebutuhannya. Jadi betul juga, ada selama di rumah mungkin justru lebih irit gitu loh. Kita kebutuhan untuk makan terjamin, berarti kalau misalkan ada kebutuhan yang lain coba dikoreksi lagi, itu benar-benar butuh atau cuma keinginan doang gitu. Jadi keinginan itu seolah-olah menimbulkan kalian tuh kayak, saya nggak punya uang, saya nggak bisa jajan atau kayak gimana. Berarti ini juga nih jadi pelajaran, ini tuh sebenarnya saya butuh atau ingin gitu. Kalau butuh ya dan memang harus dipenuhi, ya coba diskusikan aja sama orang tua, saya butuh ini, tapi kalau ingin itu bisa ditekan lah kayak gitu mungkin. Berarti bener. Jadi ingat pesan Agim Padi. Kalau beli sesuatu teh ingin, kalau ingin mah jangan. Prioritaskan yang perlu gitu ya, Padi ya. Maksudnya. Ya, gitu. Tapi ingin sekali boleh lah gitu ya. Reward buat diri sendiri yang sudah bisa semangat gitu loh. Nah mungkin ini pamungkas ya, kita kasih semangat mungkin Bapak Ibu kepada siswa-siswi kita yang lulus sekarang, yang dianggap namanya tuh lulusan corona, lulusan yang lulus dengan jalur super tanpa tes. Seperti itu. Dan mungkin sudah banyak meme-meme yang bermunculan mengenai ini tuh, dan saya rasakan itu kalau saya jadi mereka mungkin agak sakit hati, apalagi setelah post pandemi ini, mungkin pada saat di ospek seperti itu. Mungkin ada meme yang menyatakan gini, kalian bukan umat kami, bukan golongan kami. Kenapa coba? Karena kalian gak UNBK. Nah gitu. Kan mungkin jadi hati kalau saya jadi siswa seperti itu. Nah mungkin bagaimana nih pernyataan kata-kata motivasi mungkin dari Pak Hadi mengenai ini? Ya, pertama harusnya kata sekarang itu berbangga diri, karena kondisi sekarang memungkinkan angkatan yang sekarang secara cepat itu harus secara cepat itu harus bisa mengkondisikan dirinya dengan pandemi corona gitu, yang awalnya mungkin tidak terlalu tahu tentang teknologi, tapi setelah adanya corona mengharuskan mereka itu harus
bisa tahu tentang teknologi. Contohnya kayak ujian yang digelar dari rumah itu kan sebetulnya seolah kayak nggak memberikan apa-apa, tapi sebenarnya itu bisa jadi apa ya namanya, bisa jadi output buat mereka sendiri gitu loh. Jadi jangan berkecil hati, karena angkatan kartu angkatan yang coba untuk bisa merespon tantangan secara cepat, secara tanggap gitu loh. Sedangkan sebelumnya mungkin ya gitu aja gitu ya, tidak merasakan situasi yang tidak diduga kayak gini gitu. Jadi seharusnya kalian itu jadi motivasi dan supaya kalian itu lebih saya mah karena kondisi kayak gini saya emang bisa jadi lebih kreatif, atau saya bisa lebih menunjukkan potensi saya gitu loh. Itu untuk yang belum ujian lah. Nah kalau yang udah ujian ya mungkin ini sebagai hadiah gitu ya, karena UN tahun depan itu harusnya kan tidak ada. Nah sekarang dimajukan, sebetulnya itu. Jadi hikmahnya jadi satu, kalian tanggap terhadap kondisi gitu ya, reaktif gitu lah. Yang kedua, kalian itu lebih bersyukur dapat bonus yang seharusnya tahun lalu dikasih, sekarang dimajuin kayak gitu. Siap. Kalau angkatan corona nggak apa-apa lah, biarin aja, biarlah mereka berkata apa gitu. Kita juga Karena dulu kayak gitu. waktu zaman aku tuh pas soalnya tuh jadi selang-seling ganjil genap loh. Angkatan sebelumnya itu masih semua soal tuh sama. Nah kalau gitu mas, kalau tiap tahun kita sambil cibir mah ya jelek katanya. Kamu mah angkatan yang soalnya sama semua gampang. Aku mah angkatan soalnya ganjil genap. Terus angkatan berikutnya, aku mah angkatan yang UN-nya tuh soalnya tiap kota beda. Oke, mungkin suaranya. hal yang sama mungkin akan ditanyakan ke Bu Raisa mungkin. Nih, mungkin kata-kata motivasi untuk anak-anak kita yang lulusan sekarang, yang dianggap lulusan corona katanya, sama di meme-meme yang beredar di medsos, kita harus memberikan motivasi sedikit kepada mereka. Nah, silakan Bu Raisa. Sebenarnya kalau misalnya banyak meme yang beredar atau bahkan ketika kuliah kakak-kakak kalian bilang kalau misalnya kamu mah dasar angkatan corona lulus juga gara lewat virus, katanya gara virus, jadi nggak ada ujian nasional gitu, nggak ngerasain. Itu sebenarnya mereka bukan ngeledek kamu, tapi mereka sirik terhadap kamu. Karena apa? Ujian nasional itu dijadikan patokan untuk kelulusan dari mulai tahun 2015 gitu, dan Menteri Pendidikan kita yang baru Mas Nadiem kan bilang misalnya mulai tahun depan itu memang kelulusan akan diserahkan kembali kepada sekolah gitu, nggak akan ada lagi yang namanya ujian nasional. Dengan catatan ketika kelas 3 itu kalian mengumpulkan portofolio dan tugas-tugas dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, kalau misalnya kalian kan sekarang nggak mengerjakan atau nggak mengalami yang namanya ujian nasional, ya nggak apa-apa gitu. Kan kalian udah mengerjakan portofolio dan tugas-tugas, itu kan pengganti ujian nasional juga. Sebenarnya ujian nasional itu pernah di Indonesia nggak diadakan gitu. Jadi yang namanya kelulusan itu dibalikin ke pihak sekolah itu tahun 1972 sampai 1979. Yang namanya kelulusan itu hanya ditentukan oleh ujian sekolah aja. Cuman ya mungkin kalian ngerasa ngedownnya tuh nggak ngerasain suasana yang namanya pura-pura beres ujian nasional itu seperti apa gitu. Terus gimana kerja sama kalian satu kelas tuh gimana untuk biar lulus 100% gitu. Mungkin nggak dapat pengalaman itunya aja sih, tapi ya sama aja dah kalian juga ribut waktu ngerjain ngumpulin portofolio dan tugas-tugas, ya dijadiin jadi ciri khas angkatan kalian aja gitu. Memang setiap tahun Indonesia tuh pasti melakukan percobaan lagi dalam bidang pendidikan itu. Jadi nggak mesti sedih
bawa apa bawa enjoy aja, jadi sebuah identitas aja kalau kalian itu memang angkatan corona gitu. Siap Bu Reza. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Gak ini dulunya.